Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah staycation lagi di channel Lihat Isam Official ya guys. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian guys? Selamat pagi dong. Kalian sarapan apa nih? Ayo kita sarapan dulu. Kayak Isam punya egg roll nih. Enak. Jangan lupa minum kopi atau minum susu. Kayak Isam hari ini minum susu guys. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalian juga harus makan ya guys ya. Meskipun kalian lagi banyak pikiran ya tetap harus makan, jaga kesehatan ya guys ya. Nah itu aja pesan kayak Isam. Terus kalian udah pada download Yorpay belum nih guys? Banyak teman-teman kita udah pada ini apa namanya, udah pada senang nih guys, karena aplikasi Yorpay ini selain mudah, terus biaya kirimnya murah, bisa isi pulsa sendiri, terus bisa kirim pulsa ke keluarga, bayar PDAM, pokoknya banyak deh. Semuanya tuh ada tutorialnya guys di dalamnya. Jadi kalau misalkan kalian nih, Kak gimana sih cara masukin uang? Kak gimana sih cara beli ini? Nggak usah bingung, kalian buka aplikasi Yorpay-nya ya. Terus kalian klik tuh profile. Nah di situ ada video tutorial ya guys ya. Jadi kalian tonton aja tuh, mau masukin uang ya ada caranya. Semuanya pakai bahasa Indonesia, jadi kalian pasti ngerti ya guys ya. Oke, buat kalian yang belum download Yorpay, kalian buka Android kalian di Play Store, kalian ketik Yorpay. Nanti kalian install aja, terus ikuti ya verifikasi daftar akunnya guys ya. Kalau misalkan kalian mendapatkan kesulitan dalam verifikasi, cepat hubungi customer service. Nomor customer service-nya ada di deskripsi judul ya guys ya. Oke, sepakat? By the way, bahas apa hari ini? Oh iya, banyak sekali yang chat kayak Isam ya. Kayak Isam ini nih penipuan model apa? Semenjak lihat kontennya kayak Isam, jadi kita ini was-was Kak, takut ditipu. Aduh, karena yang bertanya ini lebih dari 2 orang ya guys ya. Jadi kayak Isam buat video aja nih, buat kalian tahu aja ini tuh sebenarnya apa sih. Yuk kita bahas. Oh guys, beberapa hari yang lalu memang pemerintah Hong Kong ini menggemborkan kepada kita bahwa jadi chat ini serentak ya guys ya, dikirim. Nggak tahu nih kalian dapat nggak nih apa namanya pemberitahuan dari government ya guys ya, government Hong Kong tentang penipuan sih. Tentang ini lebih ke waspada tentang penipuan. Jadi pemerintah Hong Kong ini memberitahukan kepada kita bahwa semenjak tahun 2022 itu penipuan scammer itu meningkat guys, 45%. Ada 28.000 orang yang sudah kena tipu di Hong Kong guys, dan uang yang ditipunya alias uang yang loss itu lebih dari 4,8 billion ya guys ya. Billion tuh miliar ya. 4,8 miliar yuan, bukan Hong Kong ya. Nah, kalau yuan itu kan mata uang Cina, tapi nilainya itu lebih besar daripada Hong Kong dolar ya guys ya. Dan diperkirakan ini ya triliunan ya guys ya. Ini kejahatan bukan main-main. Karena apa? Karena dampak pandemi ini dimanfaatkan oleh scammer-scammer ya guys ya, untuk menguras rekening tabungan kita. Nah, Kak, manfaatnya untuk kita apa? Kan kita nggak punya tabungan Hong Kong. Ya nggak apa-apa. Kita kan pakai nomor Hong Kong ya guys ya. ID cardnya juga Hong Kong. Jadi ya wajar kita dapat chat tersebut ya guys ya. Nah, terus dari chat tersebut, itu pemerintah nih, polisi Hong Kong khususnya memberitahukan kepada kalian, kalau misalkan ada aplikasi yang bisa kalian download di Play Store. Nah, namanya aplikasi Scammer Plus ya guys ya. Nah, kayak gini nih aplikasinya. Nah, aplikasi ini dibuat oleh pemerintah Hong Kong yang bekerja dengan polisi Hong Kong ya guys ya, untuk mengetahui nih, kalau misalkan kita mendapatkan nomor asing gitu ya, kita bisa mengecek tuh nomor telepon itu di aplikasi ini. Ini termasuknya nomor penipu bukan sih? Nah, untuk memudahkan kita mengecek ya guys ya, nomor-nomor yang nggak penting. Bahkan kalau misalkan kalian ya sadar, banyak banget nih nomor-nomor asing yang nelponin kita ya guys ya. Ya kalau kita posisinya nggak punya hutang kan ya kita biasa-biasa aja guys ya. Nah, kalau kita punya hutang kan dikiranya kita ditagih debt collector. Nah, kayak gitu ya guys ya. Jadi pemerintah Hong Kong itu memberitahukan kepada kalian bahwa ada aplikasi yang boleh kalian unduh di Play Store. Namanya aplikasi Scammer Plus ya guys ya, yang kayak gini nih aplikasinya. Nah, kalian bisa tuh menggunakan itu untuk mewaspadai supaya jangan terjaring scammer. Karena luar biasa guys, penipuan di Hong Kong. Sampai aplikasi Wayuyu, tahu nggak Wayuyu? Wayuyu. Yang biasa belanja di Waihong sih tahu ya. Reward itu ya guys, kalau misalkan kita belanja, ada Wayuyunya nggak? Ada, tinggal scan. Nah, itu digunakan penipuan juga. Loh kok bisa? Iya ya guys ya, karena Wayuyu itu di dalamnya ada kartu kreditnya. Nah, kalau kita sih Wayuyunya yang nggak ada kartu kreditnya guys ya. Tapi orang Hong Kong kan ada Enjoy Card gitu ya guys ya. Ada Wayuyunya tuh di dalamnya tuh datanya tuh ada kredit cardnya. Ini termasuknya udah ini apa namanya? Udah parah banget gitu guys. Jadi penipunya itu mengirimkan email yang mengatasnamakan Wayuyu ya guys ya. Wayuyu nih, Wayuyu Reward. Nah, dia itu mengatakan bahwa data Wayuyunya itu sudah invalid ya guys ya, harus diperbarui ulang. Nah, sehingga ya korban yang mau ditipunya ini kan memasukkan data baru termasuk rekening banknya ya guys ya. Padahal
penipu ini mengarahkan korbannya itu untuk mengisi data di websitenya penipu tersebut, sehingga penipu tersebut mendapatkan akses dong untuk menguasai kartu kredit kita. Ya itu bahaya guys ya, makanya ini nggak main-main nih, lagi diperangi oleh polisi Hong Kong. Kita support aja ya, ya kita sih ya biasa-biasa aja ya, nyantai aja guys ya, intinya tetap waspada. Oke. Nah ada satu kisah ya guys ya, ini ceritanya PMI Hong Kong. Nah dia ini menjaga kakek dan nenek. Nah umurnya ya sekitar berapa ya, 40-an lah ya. Nah PMI ini menyadari bahwa kakeknya ini lagi beresin uang guys, banyak banget di kamarnya. Ya PMI ini ngintip-ngintip lah, kenapa itu kakek itu beresin uang. Nah akhirnya kakek itu mengajak PMI itu untuk naik taksi ke sebuah daerah Taipo guys. Nah akhirnya ditanya kan, kita mau kemana kek? Udah kamu ikut aja katanya. Terus si kakeknya itu ngomong sama supirnya, kita pergi ke sana katanya. Nah setelah perjalanan itu guys, si kakek itu mendapatkan telepon dari orang yang nggak dikenal ya guys ya, kalau mengatakan kalau misalkan ketemuannya di ini tempat ini. Cuma kakek itu nggak ngomong siapa dia gitu guys, dan tempat yang dituju ini kakek juga bingung menjelaskan ke drivernya ya guys ya. Nah si PMI ini mulai curiga, kok kakek ini gerak-geriknya aneh banget, terus juga supir taksinya juga ikut pusing karena tempatnya itu apa namanya, kesini pindah lagi gitu guys. Kargonya juga udah sampai $150 itu. Berarti kan dalam perjalanan itu kan cukup lama ya guys ya di dalam taksi. Nah akhirnya, nah kebetulan banget si kakek itu handphonenya mati guys, lowbat, jadi nggak bisa dihubungi lagi guys. Nah terus kakeknya itu ngomong, coba kamu hubungin pakai nomor kamu. Ya gimana, orang nomornya juga nggak ada. Akhirnya si PMI itu memiliki inisiatif untuk memfoto tuh kresek yang dibawa oleh kakeknya yang isinya uang guys. Nah terus dikirim tuh ke singsangnya ya guys ya, anaknya si kakek itu. Nah terus ngomong, sir maaf, ini kakek bawa saya ke Taipo, terus bawa kresek ini. Kamu tahu nggak kalau di kresek ini tuh isinya uang? Nah akhirnya si singsangnya itu langsung telepon, udah kamu langsung pulang aja, jangan ini apa namanya, jangan ikuti kakek. Akhirnya kakek ini nih masih dalam keadaan gemeter guys, ngomong sama supir taksinya itu untuk apa, menuju tempat yang dijanjikan itu. Nah akhirnya si PM ini ngomong sama si driver taksinya, kata singsang saya suruh putar balik lagi kembali ke tempat awal tadi. Akhirnya menyadari supir taksi ini kalau kakek ini juga agak-agak gimana gitu, jadi mau nggak mau nih supir taksinya itu menuruti si PM ini guys. Akhirnya putar balik lagi ke rumahnya. Udah di rumahnya, di sana ada singsang guys, udah nungguin si kakek ini. Dan iya aja guys, ternyata kakek itu ditelepon oleh seseorang yang mengaku bahwa si singsang itu kecelakaan guys, dan harus membawa uang untuk bayar rumah sakitnya. Namanya juga orang tua ya guys ya, lumayan, umur kakeknya itu sekitar 89 tahunan katanya guys. Ada uang cash guys, ternyata pas dihitung ya, nyampe rumah itu dihitung tuh $50.000 Hong Kong. Singsangnya tau nggak? Singsangnya itu malah berterima kasih banget sama PMI-nya, udah memberitahukan seperti itu, dan memberitahukan PMI tersebut kalau tadi itu kakek ada yang telepon katanya saya kecelakaan dan butuh uang $50.000 Hong Kong. Tapi orang tersebut jangan bilang siapa-siapa. Nah alhamdulillahnya masih selamat ya guys ya. Nah ini nih pelajaran untuk kita semuanya. Barangkali kalian menjaga nenek atau kakek gitu ya, dengan keadaan posisi yang seperti itu, kalian harus mewaspadai ya guys ya, untuk selalu mengatakan kepada singsang atau dadai kalian kalau misalkan ada aktivitas nenek kakek ini mencurigakan, karena target scammer itu adalah orang tua yang udah pikun ya guys ya. Jadi kalian boleh tuh download ya aplikasi Scammer Plus yang diterbitkan oleh polisi Hong Kong dan pemerintahan Hong Kong ya guys ya. Ya sekarang zaman sudah canggih ya guys ya. Dulu HP kayak Tisam tuh ini guys, sebenarnya pakai HP ini tuh enak banget guys, cuma gitu ya. Ini nih HP pertama kali kayak Tisam datang ke Hong Kong nih. Ya dari sini ya guys ya, kita sudah melewati banyak masa ya guys ya. Ya kita seharusnya bersyukur ya. Jangan lupa bersyukur kalian. Aduh, ingat guys, perjuangan kalian tuh gimana susahnya kerja di Hong Kong ya kan. Dulu dari HP ini, dulu HP ini tuh harganya mahal. Nah sekarang udah nggak ada harganya guys ya. Makanya kita nggak boleh sia-siakan kesempatan kerja di sini. Oke, cari uang yang berkah untuk hidup dan masa depan kalian. Jangan buang-buang uang ya guys ya. Jangan ikuti pergaulan yang nggak penting di sini. Oke. Oke, mungkin itu aja deh. Jadi kalian tahu ya, jadi chat ini itu untuk memberitahukan kepada kalian kondisi penipuan scammer di Hong Kong itu bukan main-main. Oke. Untuk itu tetap waspada, jangan main klik aja ya guys ya. Ya takutnya ya begitu. Oke. Ambil pelajarannya guys ya. Semoga kita selalu dilindungi dan sehat-sehat semuanya. See you next video. Bye bye.